Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullah alaihim wasallamuhum, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini, dan yang mustahil pada mereka itu lawanannya pun 4 perkara. Pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Jadi wajib segala rasul bersifat 4 macam ini. Akal kita kada menerima kalau rasul itu kada bersifat dengan yang 4 macam ini. Siddiq artinya benar, jujur, mustahil kadzib atau berdusta. Amanah artinya kepercayaan atau dipercaya, mustahil khianat, maksudnya kada amanah. Tabligh artinya menyampaikan, mustahil kitman atau menyembunyikan. Dan yang terakhir, rasul itu bersifat fatonah, sempurna akal, sempurna pemahaman, sempurna baisi pengertian. Mustahil ada pintar, bebungulan, bungu, mustahil. Jadi nabi itu bila bapandir berbuat baisi perasaan jujur, imbah nitu sidin itu dipercaya, imbah nitu sidin menyampaikan apa yang disuruh sampaikan, kadada bersifat menyembunyikan. Imbah nitu sidin cerdas orangnya. Nah, 4 macam sifat ini wajib kita berkeyakinan bahwa jar kita rasul itu bersifat yang 4 macam ini. Apabila kita menolak ujar kita rasul itu ada yang kada cerdas di kita, nah kita yakini itu ada yang kada cerdas di kita, maka kita itu murtad. Keyakinan ini adalah mutlak. Kada boleh kita menganggap rasul itu berdusta, apalagi kada amanah atau menyembunyikan apa yang disuruh sampaikan oleh Allah, apalagi menganggap rasul itu bubungulan, gigilaan. Nah, jadi 4 macam ini wajib sifatnya bagi segala rasul, seluruh rasul Allah Ta'ala. Adabnya yang penting. Kalau sifat wajibnya kan bisa membaca seorang. Bila sudah kita berkeyakinan bahwa segala rasul, apalagi pimpinan segala rasul yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat yang 4 macam ini, maka adabnya 1. Ada banyak dia, adabnya 1. Kita tuh yakin, oh sidin bujur, sidin amanah, sidin menyampaikan, sidin itu cerdas. Adabnya 1 aja. Apa itu? Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mutaba'ah itu adab yang timbul dari keyakinan kita bahwa sidin itu bersifat yang 4. Timbullah di situ mutaba'ah. Seandainya kita kada yakin sidin jujur, bapak mengikut. Mun sidin kada amanah, bapak mengikut. Mun sidin ada yang disembunyikan sidin, bapak mengikut. Apalagi bubungulan, bapak mengikut. Nah, kita meyakini 4 macam itu, maka kita disuruh mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam dunia Islam keilmuan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita disuruh dituntut oleh Allah Ta'ala adalah mencari, menuntut ridha Allah semata-mata di dalam ibadah. Gawian beribadah yang dituntut ridha Allah. Menuntut atau menuju ridha Allah ini dalam ibadah lah, sama-sama beribadah. Nah, ada 2 jalan. Jalan pertama adalah jalan tauhid atau jalan zikir, jalan yang disebut la ilaha illallah.
Apabila jalan situ lalu kita menuju apa yang kita cari, yaitu ridha Allah, contoh sudah pemanggilan kita, belajar kita sudah sifat 20, ada aja kita inggih. Nah selesai dah, itulah jalan la ilaha illallah. Amaliyahnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Nah itu menjalan tauhid sampai juga kepada ridha Allah. Tapi ini oleh para ulama kada sempurna. Kenapa kada sempurna? Karena kada menyeluruh pemahaman, karena ada yang ditinggalnya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Maka oleh kaum sufi ada jalan yang kedua, dan jalan inilah yang sempurna, yaitu jalan Muhammadur Rasulullah. Kenapa disebut sempurna? Kenapa Muhammadur Rasulullah disebut sempurna? Karena bila mengamalkan jalan Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sudah terbaca. Sedangkan orang yang mengamalkan jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ternyata buririt. Nah itu disebut kada sempurna. Jadi jalan mutaba'ah adalah jalan yang sempurna. Nah itu dulu kita memahami dulu dua jalan ini. Nah jadi jadi Guru Bahari ada jalan memandang kepada af'alnya Allah, ada jalan kepada mengikut Rasulullah. Kedua-duanya aja bujur aja, cuma kita tuh hendak yang sempurna. Nah maka mengikut kepada Rasulullah inilah jalan yang sempurna. Mengikut Rasulullah ini disuruh kita kamalal mutaba'ah, sempurna mengikut. Kita sudah yakin sidin besi sifat 4, kada bahasa salah pang mengikut, kada bahasa sesat mengikut sidin, karena sidin bersifat 4. Mun orang bungol diupati pian ngalih bisa tak jalan buntu. Ini orangnya lain bungol, sidik menyampaikan amanah, upati ya kada bahasa sesat. Nah maumpati Rasulullah ini ada dua pulang. Ada maumpati secara zahir, ada maumpati secara batin. Nah ulama syariat, ulama fikih, pikiran mereka yang mulia itu adalah maumpati Rasulullah secara zahir. Secara zahir ditelitinya, dikajinya apa yang pernah digawi oleh Rasulullah, apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, apa yang pernah diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan, dikajinya, diumpatinya. Nah ini ulama fikih. Ada juga ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini memikirkan secara batiniah mengikut Rasulullah. Ujar guru sokumpul, kita gabung keduanya. Menggabung keduanya itulah yang disebut kamalal mutaba'ah, sempurna mengikut kepada Rasulullah. Apabila kita mengikut kepada Rasulullah hanya secara zahir, bisa timbul ujub pian. Aku jah malam tadi sembahyang witir 11 rakaat mengikut Rasulullah pang ya. Ganal hidung tak rasa berhasil mengikut Rasulullah. Nah ini. Jadi membapikih aja pian, ganal hidung, ganal gulu baju, ujung-ujungnya parak lawan Rasulullah. Imbah nintu pulang, aku ini jah kadang-kadang berucap bang dalam hati aja. Kalau sudah diucapkan riya darahnya, ini dalam hati aja yang disebut ujub dalam hati. Aku jah kawa sudah selama bulan puasa ini sembahyang 5 waktu berjamaah, himung lawan diri karena sudah sukses mengamalkan sembahyang waktu berjamaah. Ujub nih gawi yang mengikutnya bujur, ujubnya yang menghilangkan pahala ibadah. Nah ini nih, jadi mengikut itu harus dua, ada boleh sebutin. Nah mengikut secara zahir ini penting benar. Ada boleh kita menyalahi apa yang menjadi tuntunan Rasulullah. Hendak tahu apa tuntunan Rasulullah, lihat kelakuan guru kita. Nyata sudah, sebab kelakuan guru kita itu bersanad sampai hendak mengikut gawian Rasulullah tuh. Nah secara zahir
Sedangkan mengikut Rasulullah secara batin itu lain lagi kisahnya. Yang secara zahir dulu, nah secara zahir gawian Rasulullah ini, amalnya Rasulullah ini dua macam pelang. Dua-dua terus nih nyanyok bisa pikirannya. Jalan ada dua. Jalan pertama jalan tauhid, jalan kedua jalan Rasul. Jalan Rasul adalah mutaba'ah. Mutaba'ah ada dua. Ada mutaba'ah zahir, ada mutaba'ah batin. Mutaba'ah zahir ada dua. Nyatain lo boleh. Supaya jangan nyanyok nih. Maka setengah guring pian lu nyanyok kain apa tuh dia. Mutaba'ah zahir bagian dari dua macam mutaba'ah. Mutaba'ah zahirnya ada dua. Apa yang kita ikuti zahirnya Rasulullah ada dua. Amal sidin yang kita ikuti. Nah, amal Rasulullah itu ada dua. Pertama, amal yang kelihatan di anggota tubuh sidin. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Secara hukum syariat nih, sembahyang 5 waktu kelihatan di anggota tubuh sidin. Sembahyang sunat kelihatan di anggota tubuh sidin. Makan minum mubah itu kelihatan di anggota tubuh sidin. Puasa kelihatan di anggota tubuh sidin. Bayar zakat kelihatan di anggota tubuh sidin. Ada juga amal yang ada di hati sidin. Amal juga nih. Apa amal yang di hati sidin? Sabar, syukur, sangka baik, tawadhu, lambat marah, hati yang pemurah. Nah, itu amal hati sidin. Kedua macam amal ini disebut amal karena ada gerak anggota tubuh dan gerak hati, maka kedua-duanya ini disebut amal. Kedua-dua ini adalah kelakuan Rasulullah, kelakuan anggota tubuh sidin. Ada yang wajib secara syariat, ada yang sunat, ada yang mubah. Kelakuan hati sidin ya tadi sabar, syukur, ridha, tawadhu, itu kelakuan hati sidin, amal juga narangnya. Kedua macam itu adalah kelakuan Rasulullah. Kedua macam itulah yang diikuti, yang dimutabaah oleh kita, diumpati oleh kita. Maumpati gawian Rasulullah, baik yang sidin menggawi kelihatan oleh anggota tubuh sidin, kelihatan mata kita, baik yang ada di hati sidin. Jadi sabar kita. Kenapa sabar? Mengikut Rasulullah. Bersyukur kita. Kenapa bersyukur? Pemurah nih. Kan puncak syukur ini pemurah. Kenapa pemurah? Mengikut Rasulullah. Kawa pemurah pian hati nih. Bakasih sayang dengan makhluk Allah Ta'ala kawa. Itulah keadaan hati Rasulullah. Kita umpati. Berhasil orang nih. Bisa ujub juga sekalinya. Oke. Sabar misalnya dapat musibah. Kenapa yang sabar? Ini orang jalan nur nih, jalan mutabah kepada Rasul. Kenapa yang sabar? Aku mengikut Rasulullah pang ya. Rasulullah pang bahari sabar. Kan tahu Rasulullah aja diludahi orang gitu sidin pada tata. Ya. Dia nanti orang taruh buruk taruh unta di belakang itu sidin pada sarek. Hendak ya aku mencontoh sidin. Ujar. Lalu hari-hari orang ini disambati di tetangganya, sabar pian. Bailang kita kasih itu. Sabarnya pian kil, iya aku mengikuti Nabi pang. Rasa himung berkisah itu, nah ujub tuh pian. Rasa himung kita berkisah sabar, ujub tuh. Bangga tuh. Maka katujuh dihilangin sidin yang garing nih. Orangnya katujuh mana dihilangi. Memanggil sabar, artinya aku ini sabar sudah. Mau pati Rasulullah ujub nih. Nah ini jujur guru sakopol bahayanya kalau kita hanya mengikut Rasulullah secara zahir. Ujub, arti ujub tuh rasa himung lawan diri. Ujub naranya ada dipanggil bang, ada mau ibadah, ada. Amun sudah pengumuman aku sabar, ria nih tuh. Pengumuman aku syukur, ria sudah. Ditulis di Facebook.
sabar aja kita nangan aja karena musibah ini ria sudah kita tuh amun kita amun orang itu sangat baik aja ini kita ada itu ya kita tuh nah jadi mengikut Rasulullah secara zahir pahami dulu dua macam, ada yang kalakuan sidin kalihatan oleh mata, ada yang hal sidin yaitu yang di hati sidin. Itu yang dibahas oleh tasawuf. Tasawuf membahas hati, ikhlas, syukur, sabar, ridha. Kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, kada gampang-gampang. Sabar ini sifat mulia kan. Gara-gara ada sabar di hati kita, kita dimuliakan oleh Allah sebenarnya. Bentuk pemuliaan Allah terhadap orang yang sabar, jadi Allah kasarahkan jah nak masuk surga lewat pintu mana? Ayub ya. Lalunya kalau sabar timbul di hati rasa mulia. Nah, namanya ujub rasa mulia nih. Mail boleh yang mutabah jahir dulu pas dulu ada penyabaran ada mutabah ngarannya penyarikan benar Rasulullah lambat marah kita penyarikan ada mutabah ngarannya Rasulullah sembahyang 5 waktu kita tamat ada mutabah ngarannya Rasulullah puasa kita beruku siang ada apa beruku ini aja biasa aja santai aja aku puasa hati aja. Ada mengikut Rasulullah secara zahir naranya. Jadi zahirnya Rasulullah dua yang kita ikuti. Pertama, kelakuan sidin anggota tubuh. Kedua, hal hati sidin. Itulah yang disebut mutaba'ah zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mutaba'ah batin itu kayak apa? Mutaba'ah batin itu jalannya yang pemulaan subuh semalam itu dulu harus paham-paham. Melihat kelebihan Rasulullah dulu. Melihat kelebihan orang dulu. Siapa orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala? Yaitu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ngarannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin awal-awal makhluk. Dari sidin seluruh alam semesta diciptakan. Apa dalilnya dari sidin seluruh alam semesta diciptakan? Di Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah bakal hendak sesuatu, Allah tuh berucap kun fayakun, maka jadi. Kun itu fi'il amar nih, ada yang ahli nahwu sini paham nggak? Kun itu fi'il amar. Ada yang dikhitab. Siapa yang dikhitab? Anta di situ. Jadilah engkau. Ada orang yang dibandiri sesuatu fayakunu, maka jadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kun, jadilah engkau. Ada dulu engkaunya. Berarti sebelum Allah menciptakan sesuatu, yang engkau yang dipandiri ini sudah ada berdahulu. Siapa ini? Awal makhluk. Kun, jadilah engkau sesuatu. Langit, bumi, alam semesta, surga, manusia. Ada dulu orang ini dipandiri coba kun kan. Ini halak paham yang belajar ilmu nahwu. Kun, jadilah engkau. Mun orangnya kadada mungkin ada engkau di situ, ada di khitab. Ujar ulama sufi, anta itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Nah jadi maumpati Rasulullah secara batin kada bisa kecuali kita mengenal asal kejadian diri kita dulu. Asal kejadian diri, kulit, daging, urat, tulang, darah kita ini asalnya Allah maulah, bahan bakunya dari nur Nabi kita Muhammad. Pun ulangin lah, kulit, daging, urat, tulang, darah adalah yang lain dari itu di tangan kita ini.
asalnya bahan bakunya dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kita apa? Diulah Allah dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Maka disebutlah nurun ala nurin. Kita ini sudah nurun ala nurin. Nur di atas nur. Roh kita dari nur Nabi kita, batang tubuh kita pun dari nur Nabi kita. Ini asal kejadian. Maka apabila kita beramal ibadah, kebaikan kada? Amal ibadah tuh. Baik amal ibadahnya itu secara zahir, yang kelihatan sembahyang, puasa, baca salawat, baca istighfar, ataupun amaliyah itu yang di hati, syukur, sabar. Ya kalau yang mutabah zahir tuh, itu terbitnya bukan dari kita. Datang dari mana terbit amaliyah yang dua macam tadi? Yang kayak puasa, sembahyang, yang di hati sabar, syukur, terbitnya dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhaudin jangan berharap, Muha Anang yang pinacakah. Terbitnya bukan dari si Anang si Udin. Anang dan Udin hanya sebutan. Hanya sebutan. Contoh supaya mudah paham. Sudah pas malam coba akan ini. Anggap ini nah kitab ulun ini surat kabar. Nah surat kabar anggap. Di surat kabar tuh ada tulisannya macam-macam ya. Ada gambar pun. Maka dia surat kabar bagak berarti di awak pun ini nah, ada tulisan, ada gambar. Surat kabar kada tahu diri ini bagak. Padahal surat kabar itu hanya sebutan. Sebujuran asli yang nampak oleh akal kita melihat, tulisan itu ada di kertas. Tulisan itu, gambar yang warna-warni tadi ada di kertas. Mana surat kabar? Surat kabar hanya sebutan. Mana si Anang, mana si Udin? Hanya sebutan. Dan paham nih? Hanya sebutan. Mata kita janaki ada dasar bujur nih, tulisan itu ada di kertas, kada di surat kabar. Sambat majalah, sambatannya aja juga pulang. Sambatan nah. Namun yang aslinya tulisan itu nampak, gambar itu nampak di kertas. Sama nang kayak amal baik kita tadi. Amal baik kita dua, yang mutabaah tadi nih. Ada yang di anggota tubuh, ada yang di hati. Kedua-duanya itu seperti tulisan dan gambar yang nampak di kertas. Kedua-duanya itu seperti tulisan dan gambar yang kelihatan di kertas, bukan di surat kabar. Kedua-duanya itu terbit dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Haji Anang, Haji Udin. Lagi sudah arwah aja sudah. Paham lah dulu nih. Nah, maka kesimpulan sementara dulu lah. Mutaba'ah zahir maumpati apa yang digawi oleh Rasulullah, baik yang ada di kelakuan anggota tubuh sidin maupun yang ada di hati sidin. Mutaba'ah zahir itu. Lalu kawa kita nang kaya itu, banggalah kita lawan diri kita, kada. Siapa yang berhak dipuji? Lain kita. Surat kabar tahu diri, ianya aku kada kawa. Aku dipuji aja surat kabar, aku ini hanya sebutan. Yang sebujuran ada lain aku. Yang sebujuran ada adalah kertas. Yang sebujuran ada kertas. Sama nang kayak kita, kawa sabar. Himunglah kita dengan sabarnya terhadap diri kita, kada himung. Tapi kita disuruh memuji. Karena yang kelihatan itu adalah seluruh alam semesta yang nampak hanya satu. Banyak warna hanya sebutan. Banyak bentuk hanya sebutan. Banyak gelar hanya sebutan. Hakikatnya satu juga. Jauh Kang Bahari ini guru berkisah. Rekam nangai ya, bakawin begini nih. Mengatakan hidup itu nang kaya di tengah samudera, banyak gelombangnya.
kamu terumbang ambing tengah gelombang, tapi ngatakan sebuting kayak apapun gandanya gelombang, hakikatnya banyu jua aja sedih. Ya kalau es gelombang kah, giro kah, es krim kah, apakah kadang-kala kita meliung dari hakikatnya banyak. Nah, saman kayak alam semesta, kita sudah tahu asal hakikatnya, maka kita membaca, mengaji kisahnya nih. Haji Anang mengaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak kakori juga modelnya Haji Anangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ham ujar. Bah, luar biasa Qurannya aja deh. Hak asasi manusia ada di Qurannya. Ham. Ini bungong ngarannya Haji Anangnya. Orang hamim. Iskia sambatnya ham. Nah, belajar. Ada kawa hendak mengikut Rasulullah mendongol. Belajar. Nggak mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Alar aja. Nah, begininya nyepanakan, maka malam tadarusan alar datang di mana ada alar kada belajar orang alif lam ra nya alar kan tapi ham ya luar biasa Quran ini ya pian maka bicara mah Josi dan hak asasi manusia itu sudah ada di Quran ribuan tahun yang lalu ujar itu nah ham ya padahal hamin kan kadang menyepani. Jadi belajar dulu menghendak mengikut Rasulullah, belajar. Di akhirnya Rasulullah itu bertajwid, belajar. Sembahyangnya Rasulullah bujur, belajar kita. Nah, sembahyang pas-pas gawian lawan Nabi belajar fikih matur. Pas lawan gawian Nabi itu kurang lebih aja kada mesti harus pas benar kurang lebih. Tapi banyak kurangnya kan kita nih pada lebihnya. Nah, usolli Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh keluar dari mutung kita kah? Kada. Terbit dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerak tangan ini terbit dari mana? Dari kita kah? Kada. Terbit dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sudah bujur gawian mutabah zahir narnya, mutabah batin bang ru'yatul madbu, melihat sidin. Pahamlah? Melihat sidin. Sidin yang dilihat. Sidin yang sudah timbul, bukan lagi menimbulkan kita, memang sudah timbul. Bukan menzahirakan, memang sudah zahir. Cuma kita nih mata ada melihati. Itu aja. Pas-pas gawian lihati orangnya. Makanya Rasulullah itu imam, seluruh makmum melihat kepada imam. Kenapa kita rukuk? Imam merukuk. Amun imam rukuk kita bakaras aku ngerukuin aja lu jah mubarakah pian lain umatnya Rasulullah tuh bakaras karas imam sujud tetap di berdiri sini. Ada perlu aku jangan mengikuti imam jangan lain mengikut ngarannya lain mengikut. Imam rokok part juga rokok kita ini ya rokoknya imam. Itulah yang disebut ru'yatul matbu, melihat yang diikut. Sujudnya kita ini ya sujud imam. Itulah yang disebut melihat sidin. Sidin itu dilihat pada segala sesuatu. Apa karena sidin itu ya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diakui mengaku Nabi luput orang dustakan pian ya. Giger kena moe. Giger kan perusian ada mengaku Nabi aja. Kalau mengaku Nabi ini kada ada istilah mengakui kada ada. Mun mengaku itu kedua pian ada yang mengakui ada yang diakui. Ini kada kedua satu aja kisahnya. Selama kita mengakui luput sesat tuh. Orang yang mengakui ini masih ada kisah. Ini kada ada kisah. Siapa yang mengakui kada ada. Melihat orang. Amun kita mengakui ada kisah naranya.
ngaku nabi piannya habisan. Siapa gurunya aja? Nah, ulunan. Nah, tak mudah pian mengikut Rasulullah ini secara zahir dan batin, tak mudah. Kalau kita jalan tauhid dua, ada orangnya inggih, nanti nyanyok sedikit pikiran dua tuh pian. Nah sekarang Allah bertakun, jadi Allah Ta'ala ngomong kita nih, wanang kan sudah belajar tauhid, inggih. Napa tujuan ikam beribadah? Ulun mengharap ridha pian. Jadi Allah Ta'ala. Napa pandangan ikam waktu beribadah? Ulun memandang kebaikan pian. Pas sudah. Nah sekarang ikam hendaklah bujur-bujur aku ridha lawan ikam, hendak bujur-bujur aku ridha sabuting haja umpati kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpati kayak pegarang oleh Allah mau umpati di hati sidin, aku haji basidin lawan Muhammad itu basidin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul Allah Ta'ala aja menghormati lawan Rasulullah ini. Umpati, maksud umpati itu kayak apa? Lihati sidin, lihati. Bila ikam sudah kawa melihat akan nur kekasihku, hakikatnya sudah dua yang bujur di situ. Pertama, tujuan ikam sudah bujur mengharap ridhaku. Yang kedua, pandangan ikam sudah bujur. Nah, sebuting aja pian, tujuan bujur, pandangan bujur. Satu aja melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kali melihat sidin pada segala sesuatu. Apa maksud sesuatu tuh? Baudo sesuatu. Waktu baudo, apa pian hendak baudo tujuan? Hendak melihat gawian sidin. Nah, amun sudah tali hati dapat yang dua. Pertama, tujuan kita bujur mengharap ridha Allah. Yang kedua, pandangan kita bujur. Kenapa pandangan bujur melihat Rasulullah itu? Karena memang itu yang ada, yang kelihatan. Yang kelihatan itu kebaikan, Allahnya ada kelihatan. Yang kelihatan itu rahmat, Allahnya ada kelihatan. Walaupun rahmat Allah sampai tanya kebaikan Allah, yang kelihatan itu rahmatnya, kebaikannya yang kelihatan. Nah, orang yang bertauhid hendak melihat Allahnya. Seumuran kada sampai. Tapi pian mudah memahami karena mulai asal sudah kita memanjat enggak kebaikan kita buat ya kalau jadi nyaman. Ada yang Allah yang dilihat, kata kebaikan Allah yang dilihat. Kebaikan itu ya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyaman memahaminya mulai asal sudah kita kebaikan mulai asal. Penyaman sedikit. Cakap mulai asal lalu memanggil melihat Allah kali pian. Kebaikan Allah inilah, rahmat Allah inilah, nur Nabi kita Muhammad inilah rahasia Allah yang paling besar. Gara-gara yang paling besar ini Allah karena jadi rahasia lagi. Cukup kita hendak melihat Allah, lihat nur Nabi kita Muhammad. Apabila kita melihat nur Nabi kita itu bergerak, kita sama artinya menyaksikan Allah yang menggerakkan. Apabila kita melihat nur Nabi Muhammad itu berdiam, sama artinya kita melihat Allah yang mendiamkan. Tahunya kita Allah kawa menggerakkan karena ada yang bergerak. Tahu kita pinandu Allah ini bisa mendiamkan karena ada yang berdiam. Seandainya kada ada yang bergerak dan yang berdiam, kada tahu, kada terungkap rahasia Allah Ta'ala, kada pinandu kita. Tapi karena ada bergerak berdiam, pinandu kita lawan Allah Ta'ala. Karena ada nur Nabi kita Muhammad, pinandu kita dengan Allah Ta'ala. Pahamlah nih. Nah, bebuncalak aja kayak sembahyang tuh makruh pian bepijin. Kenapa makruh? Silahkan aja pian buka di kitab fikih mananya aja. Makruh bepijin. Kenapa? Karena kita disuruh melihat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kebaikan Allah yang dilihat. Melihat kebaikan Allah hakikatnya melihat kisah Allah. Nah, anyak bener sudah lu nek. Sampai kada paham juga. Jadi majalah jangan beganal-ganal hidung bila ada orang memuji. Bagusnya gambar pian deh wahai majalah, kada ganal hidung. Bagusnya tulisan pian wahai majalah, kada ganal hidung. Karena fakta tulisan dan gambar ada di kertas, bukan di majalah. Mana majalahnya? Tangkap. Mana? Ada. Kada ada kisah majalah. Yang ada kertas berisi kisah. Nah, itu contoh tak? Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia inilah, apalagi sudah tua-tuaan ini nah, kawa melihat akan wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat itulah pandangan yang bujur. Melihat itulah ridha Allah yang ada di situ. Melihat. Nah makanya jalannya jar guru bahari, zahir kita dulu dibujurakan, mau umpati, baudu pas-pas dengan gaya Rasulullah kayak apa, cara Rasulullah kayak apa. Takurihing Rasulullah katanya takurihing kita parangutan. Takurihing japian ketujuh takurihing. Kenapa takurihing? Hendak melihat sidin, hendak melihat akhlak sidin. Waktu kita takurihing ada akhlak sidin di muka kita lihat nih. Imbah kawat takurihing himonglah kita lawan diri kita kada kita puji Rasulullah karena yang pantas dipuji sidin. Kenapa? Karena faktanya yang ada hanya sidin. Ada puluh kisah orang bahari nah, tapi ini sudah landong sudah harinya nih kisah-kisah pulang. Kisah orang buta orangnya nah diberi sebel lihat makan bersama-sama. Jadi jagang kawan tadi kita gaya yang buta sudah nah ambil sedin yang kawannya bunyi dengar hibak ayam itik makan nyamannya itik nih leh panggangnya nyamannya aja nyamannya ayam panggangnya aja jadi yang buta ini nyamannya leh aku ini berarti tarung ketika tarung tak kasini diangkat oleh kawannya kejapai tarung kasini ambil diangkat pulang disuruh oleh kawannya kejapai tarung pulang kasih itu diangkat pulang oleh kawannya tarung tadi nih disuruh pulang kejapai tarung pulang. Jadi bau capek kamu menyakan yang buta ini kita ini tarung salamanan kah aja. Nah itu tuh tarung salamanan sekalinya. Yang bunyi nyaman-nyaman tadi ada yang panggung segala macam bagi si buta ada yang dijapainya hanya satu tarung. Jadi buta akan jadi guru bahari panjanakmu dari melihat selain kekasih hatimu. Paham? Buta akan panjanakmu dari melihat selain kekasih hatimu. Wallahu a'lam.